pernikahan itu bukan menemukan dua orang yang pas, tapi pernikahan itu adalah menyatukan dua proses dari dua individu yang pas. Jadi yang satu berproses, yang satu juga berproses. Kita nggak bisa memaksa dua orang yang pas ketemu di awal itu bisa berbeda 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kayaknya gue punya luka masa lalu. Nah itu udah poin plus. Berarti kita tahu kita punya luka masa lalu, berarti kita tahu apa yang harus kita beresin. Atau setidaknya kita maafkan kedua orang tua kita. Karena bisa jadi orang tua kita itu dahulu itu tidak paham juga cara mendidik anak, karena itu warisan dari generasi sebelumnya. Anak ini titipan. Ini mindset yang sangat menurut Umu ya akan membuat the way we treat our kids itu different. Kalau kita menganggap anak ini milik kita, ego kita yang main. Cara kita men-treat mulai dari kecil, dia remaja, kita sekolahkan di sekolah yang baik, kita beri nafkah, itu pastikan seluruhnya itu di jalur-jalur yang Allah itu. Hal yang paling pertama yang wajib kita sayangi itu sebenarnya yang pertama adalah diri kita sendiri dulu. Cara menyayangi diri yang paling baik gitu ya, yang paling bersesuaian dengan arahan dari Islam adalah dengan menemukan apa yang dibutuhkan oleh diri kita. Sebelum kita mulai episode berkelas hari ini, aku cuma mau bilang bahwa faktanya banyak dari teman-teman yang dengerin Suara Berkelas hari ini itu mayoritasnya belum subscribe YouTube Suara Berkelas. Bahkan ada juga yang bilang gak sengaja unsubscribe. Come on. Jadi aku mau mastiin juga ke teman-teman, aku mau minta tolong ke teman-teman buat subscribe YouTube Suara Berkelas. Dan bagi teman-teman yang ngerasa dapat manfaat dan insight baru dari podcast kita, aku mau teman-teman untuk subscribe. Karena dengan kalian subscribe, itu berarti kalian nge-support tim Suara Berkelas untuk bisa datengin tamu-tamu berkelas lainnya. Dan sebagai gantinya, karena kalian udah subscribe, aku bakal bikin pertanyaan-pertanyaan berkelas. Kita bakal punya conversation yang berkelas yang akan membantu teman-teman untuk semakin berkembang. Dan terima kasih banyak sudah support Suara Berkelas sampai hari ini. Dan selamat menikmati obrolan berkelas kali ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas yang bakal membantu kamu untuk memahami tentang dunia parenting, Islamic self-improvement, dan bagaimana caranya kamu lebih kenal dirimu sendiri. Ada Kak Umu Balkis. Masya Allah. Akhirnya ke Suara Berkelas ya. Alhamdulillah ya, akhirnya jadwalnya match ya Kak Bilal ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Congratulations karena bukunya baru publish dan banyak hal yang ingin aku tanyakan hari ini Kak Umu. Masya Allah, Masya Allah. Terutama tentang tulisan-tulisan kakak di buku digital maupun buku fisik ya. Kak Umu, setauku ya ketika kita ngomongin tentang self-improvement, kadang kita mengaitkan antara apa isi otak kita sama apa isi hati kita ya. Dan kadang tuh gak sinkron gitu. Yang dimana bikin kita tuh gampang emosi, gampang baperan. Kalau aku mulai dengan kalimat itu, bagaimana Kak Umu melihat cara simpel untuk mensinkronkan hati dan otak kita? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sepertinya mewakili banyak orang ya. Kita tuh pengen self-improve, tapi sementara hati kita tuh bingung sendiri. Mulai dari mana, standarnya apa, contohnya bagaimana, startingnya gimana. Nah ini memang pertanyaan yang banyak mewakili banyak orang terkait self-improvement. Nah kalau menurut Umu sendiri, self-improvement itu sebenarnya tidak terkait dengan sekitar kalau menurut Umu ya. Ini lebih ke arah internal. Jadi kalau kita senantiasa melakukan self-improvement dengan ekspektasi keluar, nanti yang ada itu kelelahan, yang ada kebingungan, yang ada bingung antara kita mau mulai mana dulu, ikutin siapa dulu. Sebenarnya kalau kita memang mau memulai self-improvement, yang pertama kali kita lakukan justru itu adalah coba kenalan dengan diri kita sendiri dulu. Itu sih sebenarnya step awalnya, karena kalau kita sudah kenal dengan diri kita, siapa kita di dunia mau ngapain, kita mau ambil kontribusi apa, dari situ baru nanti kita bisa bikin outline step by step yang itu istilahnya untuk kita sendiri. Dan karena ini terkait dengan kita sendiri, maka small step itu akan terasa bisa kita nikmati. Nah kadang-kadang kita tuh terlalu banyak ya, misalkan aku pengen punya podcast sekeren Kak Bilal gitu ya, aku pengen punya buku sebanyak
penulis A, penulis B, sehingga kadang-kadang kita tuh baur. Sebenarnya goals kita apa sih? Kita tuh mau ngapain? Maka dari itu kalau versi Umu ya, kalau kita mau melakukan self improvement, maka yang pertama please kenali dirimu. Siapa kamu? Kamu di dunia ini mau ngapain? Ya. Kiprah apa yang mau kamu berikan? Baru dari situ kita breakdown step by step supaya apa yang keinginan kita selaras dengan action kita, dan itu nanti jadi legacy. Ya. Jadi enggak yang ikut-ikutan orang, enggak yang baru istilahnya baru 3 bulan di podcast, kemudian lihat orang konten kreator pindah, lihat ini pindah, karena kita nggak kenal diri kita. Jadi memang kalau kita beneran mau self improve, please kasih waktu untuk kenalan dulu dengan diri kita. Gitu. Tadi saya highlight kalimat yang bagus ya, yaitu kita tuh di dunia ini mau ambil kontribusi apa gitu Betul. ya. Itu kalimat yang bagus sekali, dan pertanyaan berikutnya nyambung dengan kalimat itu, yaitu banyak perempuan di dunia ini kayak overthinking nih kalau aduh aku berkarir atau berkeluarga ya, atau menjadi ibu rumah tangga ya, sehingga banyak teman-teman yang ketika memutuskan jadi ibu rumah tangga mereka mengubur impiannya dan tidak mau berkarir. Menurut aku nggak ada yang salah ya dengan itu, tapi di situ kan ada kontribusi untuk mendidik anaknya, membesarkan anaknya gitu ya. Kalau Kak Omu ngelihat situasi teman-teman perempuan di luar sana yang masih overthinking dan belum tentu tahu kontribusinya apa di dunia ini, bagaimana cara Kak Omu komunikasi dengan mereka? Baik, sebenarnya ini banyak dilema di antara para ibu yang berumah tangga atau baru menikah atau baru punya anak ya Kak Bilal ya. Jadi sebenarnya gini, seringkali yang keluar itu adalah teriakan dari dalam diri para wanita ini bahwa Umu, aku kehilangan identitasku. Ngerasa begitu. Baru nikah aja kita udah ngerasa kehilangan identitas, bukan lagi jadi nama kita sendiri, bahkan sudah mungkin jadi nama suami gitu ya. Terus nanti lambat laun dengan yang lain-lain. Nah, jadi kalau menurut Umu, yang pertama harus kita lakukan supaya kita nggak overthinking, supaya kita tuh bahagia dengan apapun posisi kita sekarang, pertama temuin dulu identitas kita. The real core identity kita itu sih menurut aku. Nah, sayangnya orang-orang tuh salah menemukan core identity. Jadi ada yang core identity aku tuh aku tuh seorang wanita lajang yang sukses berkarir. Maka ketika dia resign, goyang karena identity dia sebagai wanita berkarir itu tuh ke-swift. Atau kemudian yang tadinya suami istri happy kemudian punya anak, ke-swift jadi seorang ibu, bingung lagi. Nah, karenanya kalau dari sisi psikologi Islam, hal pertama yang kita tolong untuk orang-orang supaya mereka punya resiliensi yang tinggi adalah membimbing teman-teman wanita kita ini untuk menemukan core identity kita. Nah, kalau dari sisi Islamic psychology, pasti kita akan ngarahin bahwa core identity kamu itu sebenarnya adalah kamu tuh hamba Allah. Kamu tuh Abdullah gitu kan ya. Sehingga apa? Apapun peran yang sedang kamu jalani sekarang gitu kan ya, either itu kamu masih jadi single yang berprestasi di company, atau nanti sudah menikah kemudian kamu mengurus suami, kamu punya anak, kamu jadi pebisnis, itu adalah way-nya, caranya. Tapi tetap identity kita, utama kita ya Abdullah itu hamba Allah. As long as Allah ridho, kita happy di sana. As long as kita terus merasa semakin hari kita semakin dekat sama Allah, kita akan happy. Tapi ini nggak meniadakan bahwa memang ada swift pada saat seorang wanita itu positioningnya, timelinenya berubah. Tapi sebenarnya yang harus kita garis bawahi bukan identitinya yang hilang, tapi memang ruang untuk bertumbuhnya yang kadang itu hilang. Jadi ruang untuk bertumbuh. Jadi ketika kita menjadi singgalilah, ruang untuk bertumbuh kita itu mungkin lebih leluasa. Nah, ketika kita menikah, sibuk dengan anak, dengan multi peran, kadang-kadang kita ngerasa ruang bertumbuh kita itu jadi sempit.
Ya. gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya ini bukan berarti tidak ada sama sekali. Kadang-kadang mindset kita yang salah. Dulu kita menganggap achievement kita itu adalah kita terima salary sebulan misalkan 2 digit gitu kan ya. Ya. Kita dapat promotion segala macam yang itu tuh sangat berbeda ketika kita sekarang misalkan qadarullah timeline-nya sedang jadi ibu rumah tangga. Nah, dengan kita mengetahui bahwa identiti kita tuh nggak berubah, identiti kita tuh as hamba Allah. Nah, ruang bertumbuhnya yang kita ciptakan di situ. Ruang bertumbuh kita nggak lagi fokus di karir, tapi bagaimana nih kita improve anak kita support suami kita ciptakan momen-momen spesial dengan suami, dengan anak. Ini adalah ruang bertumbuh. Nah, ruang bertumbuh ini ada lagi ini, satu lagi yang berbeda ini adalah potensi. Jadi sebenarnya ruang bertumbuh ini dimanapun, apapun yang sedang kita jalani itu masih bisa kita improve tergantung mindset kita. Ini akan membuat seseorang enjoy untuk menjalankan perannya. Nah, namun bukan berarti mentang-mentang oke, kita siapkan ruang bertumbuh sebagai ibu, kita fokus ke anak, lantas semua potensi kita dilupakan. Enggak juga. Ya. Jadi kalau kita bahas dari sudut pandang Islam, tidak harus juga seluruh potensi kita itu dipendam. Jadi kalau kita lihat bahkan kalau kita berkaca dari kehidupan para sahabiah ya kan, ada sahabiah yang tetap sebagai pebisnis, ada yang sebagai pengajar walaupun dia itu positioningnya sebagai istri gitu kan ya, sebagai ibu gitu ya. Jadi memang potensi-potensi itu bisa tetap dikembangkan kalau memang kita punya ekstra ruang bertumbuh. Nah, berarti yang dikelola di sini adalah prioritasnya, dan kita kan sedang berada di timeline yang itu tuh nanti akan terus terbaharui setiap waktu. Mungkin saat sekarang misalnya Kak Bilal ya, kita punya anak masih balita 2, agak sulit kalau kita multi perannya ambil 4 beban misalnya. Nanti ketika anak sudah masuk usia SMP, SMA, ada sedikit lowong kita ambil lagi 1 peran. Nah, ini yang sebenarnya membuat seorang wanita itu bisa bersabar, bisa bahagia, bisa terus bertumbuh gitu ya. Walaupun memang saat ini belum bisa prioritasnya di hal yang dia mau. Jadi kita bisa bilang ke diri kita sendiri, tidak hari ini bukan berarti tidak selamanya gitu ya. Kadang-kadang kita fokus dulu nih kita masih punya baby newborn. Ya tak masalah, kita sekarang fokus di ruang bertumbuh ini dulu. Nanti kan timeline kan bergeser, timeline berubah. Nanti baru kita di sana coba optimalkan kalau memang waktunya pas gitu ya dengan potensi kita yang lain. Jadi tidak mengubur tapi hanya kita switch sesuai dengan prioritas kita saat itu. Saya suka kalimat timeline itu terus berubah dan fase hidup orang semakin berkembang ya. Iya, karena memang kadang-kadang kita itu menjadi stres, menjadi anxiety karena kita fokus melihat masa depan itu buram. Padahal masa depan belum tentu sama dengan kondisi saat ini. Saat ini kita sibuk dengan anak, belum tentu seperti itu terus. Cerita bisa berbeda 5 tahun lagi. Nah, kadang-kadang sebagai seorang wanita kita perlu saling gandengan tangan untuk mengingatkan wanita-wanita lain bahwa kalau kamu melihat wanita lain begitu produktif, itu sedang timeline-nya, gitu kan ya. Kita mungkin belum bisa, tapi who knows 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, kita insya Allah bisa atur prioritas sehingga bisa jauh lebih produktif. Jadi intinya memang kita tidak mengejar produktivitas, tapi mengoptimalkan apa yang kita bisa saat ini. Gitu sih Kak Bilal. Dan Kak Omu juga sempat bikin yang namanya bengkel diri ya. Ya. Dan itu kan menampung ribuan keluh kesah orang-orang di luar sana ya. Misalnya perempuan-perempuan yang mungkin sempat insecure, ya mereka mungkin kehilangan harapannya, terutama menjadi seorang ibu dan istri pasti banyak sekali obstacle-nya gitu ya. Betul. Kalau dilihat benang merahnya, apa yang jadi tantangan para ibu-ibu di luar sana gitu. Karena Bilal yakin banyak ibu-ibu yang let's say sudah berkeluarga lebih dari 5 tahun atau yang baru menjadi ibu atau menjadi perempuan yang kemudian jadi istri seorang suami gitu yang menonton ini. Apa kira-kira yang harus mereka hadapi dan solusinya seperti apa? Masya Allah, sebenarnya salah satu kendala kita sebagai perempuan Kak Bilal ya, perempuan itu memang kita tuh
terbatas koneksi untuk bercerita. Ya. Karena kebanyakan setelah kita menikah gitu ya, kita tuh fokus ke anak, kemudian fokus ke suami, sehingga jarang sekali kita punya ruang untuk berbagi beban. Apalagi kalau kita berbagi beban pada suami gitu ya, itu seringkali justru kita sebagai perempuan, kita tuh punya empati yang tinggi, kita takut menambah beban suami lagi gitu kan ya. Ya. Sehingga mayoritas dipendam, kemudian ditambah dengan perbandingan sosial, kita jadi ngerasa nih, banyak wanita ngerasa sendirian, kalah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, padahal kita butuh ruang. Nah, karenanya memang komunitas yang Umu bangun itu hadir untuk sebagai ruang bersama, di mana kita tuh para wanita nggak saling judge, kita nggak saling hebat-hebatan, karena kita nggak sedang bertanding dengan siapa yang anaknya paling hebat, tapi kita di sini justru gandeng tangan. Kalau kamu punya tips untuk menghebatkan anak, berbagi di sini. Kalau kamu punya tips untuk apapun itu, berbagi di sini. Ini adalah ruang berbagi. Jadi para wanita ini punya safe room untuk dia bertumbuh bersama, merasa digandeng bersama. Nah, itu jadi konsepnya kadang-kadang perempuan itu nggak harus butuh solusi saat itu juga, sebenarnya begitu. Banyak para pria itu kalau dari sudut pandang laki-laki ya, Ya. laki-laki tuh pengennya perempuan itu segera dikasih solusi kalau lagi ada trouble segala macem, udah kelar. Sebenarnya Ya. kadang-kadang perempuan itu butuh ruang, space dulu untuk dia itu menuangkan hatinya, perasaannya, emosinya yang ditunggu dulu, nggak jangan buru-buru kasih solusi gitu kan ya. Nah, karenanya mungkin sebagian sudah melakukan di sosial media, tapi justru dapat bulian, dapat judgement, dapat mom shaming segala macam. Nah, di sini kita berusaha menjadikan suatu komunitas yang ini jadi ruang aman, kita gandeng bareng, gak musim lagi untuk bertanding, karena kita nih sedang berada di dunia di mana harusnya kita sebagai ibu generasi tuh bareng-bareng sama anak, hebatin anak semua. Nanti anak-anak kita berkolaborasi, udah gak musim lagi anakku lebih hebat dari anakmu. Kira-kira gitu sih Kak Bilal. Sebelum kita lanjut obrolan ini, dengerin aku sebentar. Buat kamu yang punya ilmu, kelas, atau materi edukasi lainnya, tapi masih bingung gimana sharing atau ngajarnya biar lebih rapi dan gak semuanya serba manual, atau capek karena harus ngulang materi basic berkali-kali setiap ada peserta baru yang mau belajar, dan kamu masih bingung gimana cara jualinnya, serta ngasih aksesnya lewat apa sih? Belum lagi dari sisi pembeli. Kadang mereka juga bingung akses materinya dari mana, linknya malah tersebar, atau harus nunggu dikirim secara manual. Aku punya solusi simple untuk kamu bisa beresin masalah ini, karena aku pernah di fase itu. Fitur e-course di LinkedIn. Kamu bisa susun materimu jadi lebih rapi dan bisa diakses kapanpun oleh audiensmu, oleh pembelimu. Buat audiens yang masih pemula, mereka bisa mulai dari basic. Dan yang lebih paham, mereka tuh bisa lanjut ke materi berikutnya. Kamu gak perlu lagi terus-terusin mengulang hal yang sama dari nol lagi. Dan serunya, semuanya bisa langsung terintegrasi di satu tempat. Materi, akses pembeli, pembayaran, sampai halaman jualannya. Dan kenapa aku pilih LinkedIn? Karena UI-nya tuh easy to use ya, gampang dilihat dan mudah dipahami daripada platform lain yang pernah aku coba. Jadi ilmu kamu itu nggak cuma selesai di satu sesi live doang, tapi bisa jadi produk digital yang terus berjalan dan terus bisa dikonsumsi oleh audiens kamu. Karena aku udah pakai fitur ini dan ini memudahkan hidup aku juga mau membantu kamu untuk memudahkan hidup kamu. Langsung aja cobain fiturnya sekarang. Let's say yang nonton ini juga para suami atau bapak-bapak ya, atau anak muda yang baru menikah gitu ya. Masya Tapi Allah. mereka penasaran dengan konsep space yang tadi Umu Balkis sebutin gitu. Space seperti apa yang harus kita beri ke mereka? Karena ada temanku yang kayak sengaja ketika bangun rumah, bangun juga kamar khusus untuk space istrinya gitu ya. Kalau misalnya mau berkarya itu nggak bisa diganggu di sana gitu. Nah space yang kamu maksud tadi seperti apa yang tidak abstrak gitu? Jadi sebenarnya gini, perempuan itu kebutuhannya sederhana Kak. Kebutuhannya itu dia merasa terlindungi. Itu saja sih. Merasa terlindungi, merasa tercukupi, itu saja. Nah, karenanya ketika para pria provider yang keren-keren ini ingin mencoba memberikan, kalau dari sisi materi itu sepertinya hampir semua bisa. Karena standarnya cukup gampang, listrik terpenuhi, baju ada, makanan ada, itu gampang, lebih jelas. Nah, protection ini
Bagaimana para pria itu yakin para istrinya itu merasa terlindungi, merasa tercukupi, istilahnya dari sisi ruhiyahnya. Nah, karenanya memang salah satu caranya adalah banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak mendengarkan. Memang ya perempuan itu berisik, bisa dibilang seperti itu Ya. dibanding dengan laki-laki. Tapi sabarkan diri sebentar untuk memberi ruang, memberi jeda bahwa setiap hari ada waktu untuk duduk bareng, ngobrol, dengerin istri. Kadang-kadang itu solusi paling murah supaya istri bahagia. Hadir bersama dia, nggak mesti di tempat yang fancy gitu ya kan, nggak mesti sambil melakukan aktivitas liburan mahal. Kadang-kadang duduk di sebelahnya, mencoba menanyakan kondisinya, apa yang bisa kita tawarkan, kita bisa bantu, validasi dulu emosinya. It's enough untuk perempuan. Dan itu nggak banyak laki-laki tahu kalau perempuan itu sebenarnya butuh ruang untuk dia merasa aman, rasa aman dari sisi emosional. Itu dulu. Jadi duduk, hadir, dengerin, validasi emosinya, baru nanti tanyakan apa yang bisa kita bantu. Itu it will help a lot. Kadang-kadang perempuan itu sebenarnya tangguh, Kak Bilal. Istilahnya mau diajak fighting bareng, tangguh. Hanya saja kadang tidak diberi space, tidak diberi ruang untuk mengapresiasi dia. Nah itu. Jadi ngobrol sih. Intinya ngobrol sama istri, sama-sama di rumah, entah dimanapun itu, saling tanya, saling mencoba memahami. Karena menurut aku ya Kak Bilal, pernikahan itu bukan menemukan dua orang yang pas, tapi pernikahan itu adalah menyatukan dua proses dari dua individu yang pas. Jadi yang satu berproses, yang satu juga berproses. Wow, yeah. Jadi kita nggak bisa memaksa dua orang yang pas ketemu di awal itu bisa berbeda 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tapi kalau dua proses yang pas, ini insya Allah long lasting. Ketika yang satu berproses saling mengapresiasi, insya Allah ini pernikahan yang luar biasa. Jadi mari kita rawat proses ini bareng-bareng. Yeah. Wah. Sebenarnya itu. Kemarin saya baru aja baca postingan kamu. Postingannya yaitu ketika si cucu nanyain ke kakeknya gitu ya. Kok bisa kakek dengan nenek itu awet banget pernikahannya sampai 60 tahun gitu ya. Masya Allah. Terus si kakek jawabannya karena saya tidak mencintai wanita yang sama. Saya mencintai wanita itu tapi dengan tipikal karakter yang berbeda. Betul. Setiap tahunnya dia berubah gitu Betul. ya. Dan saya mempelajari bagaimana dia berubah gitu. Betul. Update gitu ya. Betul, itu benar. Ini yang disebut proses Kak Bilal. Karena kita di usia 25 tahun will be different dengan us in 35, 60. Karena apa? Pengalaman, experience, luka, kecewa, bahagia itu membentuk diri kita yang baru, yang kita di usia 35 akan beda dengan di usia 25. Ya. Yang di usia 60 pun. Nah, ketika proses ini bersama, suami istri berproses bersama, ini yang disebut match the process. Ini yang pernikahan-pernikahan yang resilience nih, yang prosesnya ini match. Seperti itu insya Allah. Wah. Semoga ya kita seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi sebelum saya masuk ke tentang hubungan suami dan istri, tentang pernikahan, tadi ada hal yang sebenarnya saya ingin tanyakan, dan ini basic banget sebenarnya, tapi apa tetap saya tanyakan, yaitu cara memvalidasi emosi wanita itu seperti apa? Masya Allah. Kayak, ini yang nonton laki-laki kan, kita juga bingung gitu. Dan dari POV seorang perempuan, sebenarnya apa sih maunya gitu? Iya. Iya. Jadi gini Kak Bilal, misal ya, ini contoh nyatanya. Yang pertama kali, jadi sebenarnya siapapun itu, mau pria mau wanita itu kan suka kalau dihargai ya. Effortnya, capeknya, sedihnya itu dihargai sebagai ini loh yang membawa kita sejauh ini, sebenarnya itu kan. Nah jadi memang sebenarnya wanita itu cukup, misalkan kalau kita ngelihat sepertinya istri kita tuh sedang capek gitu ya, kita tanyain aja, lagi capek ya, capek apa, boleh cerita ke sini. Nanti dia akan cerita dulu, kita dengerin, jangan dipotong, jangan diapain. Nanti dari situ kita validasi dulu. Kalau aku jadi kamu sih rasanya memang capek ya. Nah, sesimpel itu. Kalau aku jadi kamu, yes, benar capek. Belum tentu aku bisa sekuat kamu. Hal-hal yang demikian yang kelihatannya klise buat laki-laki yang cheesy banget, tapi buat perempuan itu capekku dihargai ya.
suamiku ngerti ya hal itu. Sama halnya ketika tapi validasi ini bukan berarti membenarkan. Ada kalanya memang istri kita lagi marah, lagi kesel, aku lagi kesel gini gini gini. Walaupun memang itu kita tahu sebagai suami yang lebih logik, that's not good gitu ya. Kita bilang ya udah, rasa rasa keselmu itu valid, tapi coba apa namanya, kita 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 cari sudut pandang lain bareng-bareng. Nah, jadi kita Ya, tidak ya, tidak ya, ya. selalu membenarkan perilakunya karena kan kadang-kadang perempuan juga kan unlogic, kadang-kadang juga salah. Tapi yang pertama terima dulu, sebenarnya gitu. Nanti kalau dia udah tenang, baru ingat nggak kemarin kamu sedih-sedih, kamu kemarin marah-marah, kamu kemarin kesel-kesel. Rasa-rasanya kalau 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 kita POV kita geser ke sini kayaknya nggak perlu kesel itu kan. Nah, misal-misal hal-hal demikian. Jadi memang yang pertama kali kalau kadang-kadang suami itu pengen buru-buru nasihatin. Harusnya lihat dulu dia siap dinasihatin atau enggak gitu sih. Karena sebenarnya perempuan itu hatinya lembut, mayoritas hatinya lembut. Mayoritas tuh mudah mudah menerima nasihat, hanya saja waktunya. Kadang-kadang kalau dia lagi meledak, validasi aja dulu. Tunggu dulu, terima, nanti kalau sudah reda baru masukin nasihat pelan-pelan. Nasihatnya 1 aja, pujinya 5 misalkan. Ya, Jadi kita pakai sandwiching method ya, gitu ya, ya, ya. 5 puji, 1 nasihat, 1 lagi support gitu. Ya, Itu ya. insya Allah dia akan merasa suami gue tuh benar-benar membimbing, bukan Ya, ya. bukan menuntut. That's different. Ya, ya. Jadi ketika dengan disampaikan dengan cara yang tepat, istri tuh ngerasa suami gue keren ya, bisa membimbing gue ke arah yang lebih baik. Bukan suami gue apaan sih nuntut mulu deh. Nah, itu because itu 2 hal yang different Ya, gitu. ya, ya. Kira-kira gitu. Kayak klien ya, kayak revisinya banyak banget nih suami gitu ya. Nuntut mulu ya. Tapi kadang-kadang suami ada beberapa suami milih mendem. Itu nggak bagus juga karena proses istri nanti akan lambat. Dia milih mendem karena kayak menghindari Konflik. percakapan yang berat ya, konflik ya. Itu nanti proses kan kita kan tadi menyatukan 2 proses. Nanti kalau suaminya aja yang berproses oke, istrinya stuck di tempat nggak ada improvement, itu juga nggak oke. Jadi memang perlu istilahnya kita tarik sang istri tapi dengan cara-cara yang hanif, cara-cara yang baik. Itu tadi make sure dia oke, puji dulu, baru kasih 1 masukan. Itu nanti pelan-pelan, slowly but sure dia akan improve. Kira-kira itu kan fungsinya qawwam atau imam kan seperti itu. Ya. Wow, menarik sekali karena tadi kamu juga membahas tentang kalau pernikahan yang berkelas itu ketika 2 orang berproses gitu ya. Tapi kan di sini banyak orang yang takut sekali menikah. Betul. Itu karena mereka berpikir 2 orang yang sudah siap. Betul. Sudah matang 100%, Betul. baru adanya pernikahan itu. Dan Betul. itu yang disebut dengan pernikahan berkelas kalau kata orang. Tapi the way aku menangkap cara kamu menjelaskan dan beberapa postingan yang aku baca, itu justru emang lebih seru ketika berproses gitu. Kayak misalnya yang satu udah punya rumah, yang satu nggak punya rumah. Let's say ketika mereka menikah malah ini kan ngerasa aku punya rumah. Tapi ketika keduanya sama-sama ingin membangun rumah, itu kayak fondasinya lebih kokoh ya. Kalau teman-teman di sini yang belum menikah dan let's say mau menikah tahun ini atau tahun depan ya, dari pengalaman kamu dengan suami yang ada 20 tahun lebih ya bersama gitu ya, kira-kira apa nih yang harus kita hindari dan apa yang harus kita persiapkan? Sebenarnya gini Kak, kalau menurut kami ya, menurut Umu, menurut suami kita dulu sering ngobrol gitu ya, sebenarnya pernikahan yang baik itu adalah 2 insan yang mau terus belajar. Kadang-kadang kalau kita itu sudah menikah dalam kondisi paripurna, misalnya ya, kita sudah punya rumah, kita punya mobil, kita udah siap, yang ini juga udah ketemu, ketemu itu khawatirnya ada mindset kita ini udah siap, dan di situ khawatirnya berhenti belajar karena ngerasa aku udah pribadi keren loh, kamu juga keren, di situ ego main. Tapi kalau kita dari awal bilang kita nggak ngerasa kita sudah oke,
Walaupun memang kondisinya tentu saja kita sudah kan sebelum menikah kita belajar ya, Ya. kita belajar kayak bagaimana fikih pernikahan, hak-hak istri apa, hak-hak suami apa, dan kita berikhtiar untuk memenuhi satu sama lain. Nah kemudian hal-hal lain itu kita anggap posisi kita tuh memang orang yang masih butuh belajar, karena ketika kita dan suami sama-sama merasa kita nih pembelajar, kita nih masih butuh belajar, di situ pasti akan ada ruang untuk bertumbuh, ruang perbaikan, sehingga orang-orang yang suka belajar ini akan ketika dinasehati dia akan menerima, daripada orang yang ngerasa gue udah selesai belajarnya loh, itu egonya kena. Tapi kalau ini dua orang ini merasa yuk kita mulai dari nol, walaupun itu nggak nol banget, dalam artian toh ketika kita mengambil decision menikah kita sudah paham kita bertanggung jawab pada pasangan kita ya, pada pasangan kita, dan kita memenuhi amanah-amanah kita. Namun mungkin dari sisi orang yang sudah 20 tahun menikah, dia kan belum ada apa-apanya. Ya. Tapi kita terus belajar, intinya di situ. Jadi untuk para pendengar suara berkelas di sana yang mungkin sedang berproses menikah, kemudian sedang mau merencanakan menikah dan sering insecure karena aku belum sehebat A, B, C, aku belum punya rumah, aku belum punya A, B, C, D. Pastikan saja pertama kita paham tujuan kita nikah itu apa. Kemudian kita paham hak dan kewajiban suami dan istri itu apa, sehingga kita berikhtiar untuk memenuhi itu semampu kita, di mana satu sama lain itu saling ridho, gitu kan ya. Ya. Nah baru kemudian setelah itu saling bertumbuh, saling belajar, saling melengkapi. Insya Allah itu yang akan membuat rumah tangga ini rasanya nikmat, karena kan kita berproses bersama. Jadi kalau misalkan kita harus menunggu sampai siap banget segala macem, khawatirnya memang rasa cukup atau rasa siap itu kan sesuatu yang istilahnya tidak konkret, nggak tahu batasnya apa, siap kita itu apa. Gitu sih. Jadi so far kita sudah tahu basic needs yang kita bisa provide, do it, tapi kita terus belajar, kira-kira gitu. Dan menariknya dari obrolan kita hari ini yaitu kita terus ngomongin tentang proses, baik itu dari proses sebelum menikah, proses menikah, dan sekarang saya masuk ke pertanyaan tentang proses ketika sudah punya anak nih. Masya Allah. Sudah menikah, terus visi misinya apa setelah punya anak. Dan seperti apa transisi atau pelajaran hidup Kak Omu ketika punya anak. Sampai kemudian ada tulisan juga dari Kak Omu yang tentang pengasuhan berbasis tauhid. Dan tantangan modern kan sekarang banyak sekali ya. Kayak banyak hal-hal yang mungkin kita cegah agar anak kita tuh gak masuk ke sana. Untuk teman-teman yang let's say sudah menikah dan dikaruniai anak ya di tahun ini ya, alhamdulillah. Itu kamu mau ngobrol apa dengan mereka gitu? Apa yang harus mereka siapkan dari sekarang? Masya Allah. Jadi pertama-tama kalau Umu ingin menggandeng para pendengar suara berkelas yang baru saja punya anak gitu ya. Pertama bersyukur dulu, karena tidak semua manusia diberikan rezeki anak gitu kan ya. Nah berarti apa? Kita harus pasang mindset bahwa anak ini bukan punya kita, anak ini bukan milik kita. Walaupun kita yang melahirkan, yang hamil segala macam, bapaknya provide, kerja banting tulang, anak ini bukan milik kita. Anak ini hanya titipan, anak ini amanah yang harus kita jaga, yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kita sudah berpulang. Nah, ini mindset pertama, anak ini titipan. Ini mindset yang sangat menurut Umu ya, akan membuat the way we treat our kids itu different. Kalau kita menganggap anak ini milik kita, ego kita yang main. Apapun ini, toh ini anakku. Kita nggak peduli lagi. Kita mau jadikan apapun anak kita tempuh dengan cara apapun itu, kita bablas semua. Tapi kalau kita mindset kita anak ini adalah amanah, maka amanah dari siapa? Amanah dari Tuhan, misalkan kan amanah dari Allah kalau yang Muslim gitu kan ya. Berarti kan cara kita men-treat,
mulai dari kecil, dia remaja, kita sekolahkan di sekolah yang baik, kita beri nafkah, itu pastikan seluruhnya itu di jalur-jalur yang Allah ridho. Sehingga insya Allah kesabaran bapaknya dalam mencari nafkah itu akan beda. Pun kesabaran ibunya dan ayahnya ketika mendampingi anak itu akan beda. Karena apa? Ini amanah, akan diminta pertanggungjawaban. Apapun struggling yang kita hadapi, kita jalani dengan cara-cara yang hanif, dengan cara-cara yang baik. Itu dulu. Jadi yang pertama adalah mindset bahwa anak ini adalah amanah, gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita coba dalami sebenarnya tujuan kita punya anak itu apa sih? Nah, itu dia. Apakah untuk safety net kita di masa depan gitu ya? Apakah ini untuk sekedar validasi kita sudah punya anak berarti our family is complete gitu ya? Atau alasan-alasan lain, ataukah memang apa gitu loh. Nah, kalau misalkan ini kita bahas dari sudut pandang Islamic psychology, sebenarnya kan kalau di Al-Quran itu udah tertulis nih Kak Bila, tujuan kita punya anak, punya keluarga itu sebenarnya adalah sebagai suatu wadah, di Quran surat At-Tahrim ayat 6 gitu ya, nanti bisa dicek itu sebagai suatu wadah, sebagai suatu ruang kecil di mana kita nih saling tolong menolong supaya terselamatkan dari nerakanya Allah. Jadi untuk mencari ridhonya Allah intinya. Sehingga apa? Mindset kita, tujuannya adalah yuk selamatin istriku, anakku, suamiku sama-sama dari nerakanya Allah, gitu kan ya. Berarti apa? Kalau kita mau selamat dari nerakanya Allah berarti tauhidnya harus kuat. Berarti urusan duniawinya harus amanah. Kita nggak mungkin menelantarkan anak. Nanti dia jadi gelandangan, dia nggak bisa punya life skill karena nanti nggak tuntas amanah di dunia. Berarti itu tujuan di surat Quran At-Tahrim juga nggak memenuhi. Jadi kalau kita paham, tujuannya itu adalah supaya anak kita ini selamat dunia akhirat, maka we will provide them baik secara spiritual maupun secara duniawinya, secara untuk sekolahnya, life skillnya, untuk juga spiritualnya. Karena tujuannya tadi sudah jelas untuk selamat dunia akhirat, kira-kira gitu. Jadi dengan cara itu kita ibu bapak ini akan terus bertumbuh. Ilmu apa lagi yang harus kita pelajari? Mungkin kalau masih newborn, kita belajar tentang toilet training, kita belajar tentang empati, supaya amanah. Anak kita doing good, growing well, dan nanti pada akhirnya mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang oke. Dan ini balance. Nah, cara pandang yang ini akan membuat kita berhati-hati. Dalam artian kita nggak terabas semua cara, kita nggak menjadikan anak kita menjadi superstar dengan cara-cara yang zolim. Nah ini, jadi ini yang membuat insya Allah kita bisa gandengan tangan bahwa punya anak ini bukan kita manfaatkan sebagai safety net di masa depan, tapi justru kita sama-sama bareng-bareng saling tolong-menolong. Nanti akan hadir orang tua yang sangat menyayangi anaknya, sangat luar biasa membesarkan anaknya, pun nanti akan tercipta anak-anak yang sangat berbakti pada orang tuanya. Karena take and give dua-duanya. Seperti itu. Saya suka sekali ketika mendapat insight baru tentang amanah. Selama ini saya nggak pernah deep dive memahami konsep anak itu amanah. Tapi setelah dengar Kak Umu tadi cerita tentang pemahaman amanah, terutama di surah At-Tahrim tadi, itu membuka wawasan terbaru saya bahwa konsep amanah di sini yaitu kita diberi rezeki nih, let's say barang mewah. Tentu kita harus merawatnya kan, menjaganya supaya nantinya barang mewah ini juga bisa melahirkan lagi barang mewah itu gitu. Tapi kalau kita kayak let's say ada barang mewah, setahun kita lantarkan, nggak pernah kita rawat, maka dia juga akan jadi barang rongsokan. Nah, baik dari kita, sebenarnya ngedefine sukses atau gagal itu dari cuma uang materi doang, tapi kita lupa bahwa ini juga bisa ngedefine sukses, yaitu orang tua yang sukses, melahirkan anak yang sukses gitu ya. Orang tua yang berkelas melahirkan anak yang berkelas, anak berkelas punya cucu yang berkelas. Itu kayak, dulu aku mendefine amanah sekarang jadi berbeda setelah memahami konsep yang Kak Umu ceritain tadi. Wow. Dan bayangkan kalau ini didengar oleh orang-orang tua di luar sana bahwa aku ingin terbaik untuk anak-anakku gitu. Anak-anakku juga nantinya ketika mereka dewasa pasti akan kayak take and give menjadi mereka punya pemikiran bahwa aku ingin terbaik juga untuk orang tuaku. Betul. Gitu.
Makanya banyak teman-temanku yang punya rezeki langsung berangkatin umroh, Betul. haji, orang tuanya. Karena dari kecil juga orang tuanya pasti Betul, sangat-sangat menyayangi anak-anaknya gitu betul ya. karena, hati yang penuh cinta itu dia akan mencari celah untuk memberikan cinta lain. Jadi Wah, anak-anak yang sedari kecil itu full of love, maka, eee eee, lumbung cintanya yang penuh itu akan mencari celah. Salah satunya adalah orang yang menyirami cintanya itu orang tuanya. Mereka akan dengan sukarela akan berbakti dengan penuh cinta karena memang dia melihat sendiri, "My mom love me, my dad love me, they fight for me." They provide me well. Jadi itu, itu akan berjalan, dengan lebih indah daripada saling tuntut. Orang tua nuntut anak, anak nuntut orang tua. Itu kan, nggak nice ya, seperti itu. iya iya. Kalau saya sih punya core memori itu ayah saya tuh selalu menyempatkan punya waktu untuk anak-anaknya. Masya Allah. Dan ketika saya merantau tuh saya alasan baliknya simple, cuma pengen punya waktu aja bareng mereka gitu ya. Masya Dan Allah. itu ternyata persis seperti kamu bilang tadi. Masya Allah. Iya. Wow, seru sekali. Berarti hatinya Kak Bilal full of love. Makanya Iya. akan mencari, the way untuk giving lagi. Iya, iya, iya. Masya Wow. Allah. Dan itu baru saya dapat loh perspektif ini hari ini ya. Tapi bagaimana kamu dengan teman-teman di luar sana yang sudah merasa kayak, aduh aku tertinggal gitu, aku tidak dibesarkan oleh orang tua yang Ya, sangat memberiku penuh cinta gitu betul. ya. Aku tidak ada opsi lain, aku berasa ingin mengakhiri hidup gitu ya. Betul. Itu kan kamu tuliskan juga di buku Ambang Runtuh ini gitu. Oh, Pertolongan pertama pada jiwa yang hampir menyerah gitu. betul. Apakah ada korelasinya dengan teman-teman yang penuh trauma, penuh luka, yang bikin kamu termotivasi untuk menulis buku ini? Ya, jadi, Umu baru menuliskan satu buku baru ya, yang terbaru itu judulnya Ambang Runtuh. Dan, itu, judul bukunya memang agak-agak, eee, itu ya, triggering. Ya. Jadi memang ini, self help, ataupun, pertolongan, bantuan bagi orang-orang yang memang sedang ada di titik keputusasaan. Nah, betul seperti Kak Bilal omongin tadi bahwa, salah satu yang men-trigger seseorang putus asa itu adalah luka-luka masa lalunya. Walaupun memang tidak selalu itu ya, tapi salah satu sumbernya itu adalah, pengalaman yang tidak mengenakan yang itu terjadi terus-menerus sehingga seseorang itu merasa masa depannya itu udah kelok, udah gelap, udah nggak ada harapan, seperti itu. Jadi memang, the way kita, menjalani experience, kehidupan kita yang kemudian timbul luka secara terus-menerus itu, sangat-sangat, manusiawi kalau pada akhirnya jiwa kita lelah. Sangat-sangat manusiawi. Jadi sebenarnya, eee eee, sekelebatan atau lintasan pikiran untuk bunuh diri itu nggak melulu karena kurang iman. Kadang-kadang gitu ya orang tuh Ya. bilang, "Kamu kurang iman, kamu," kelebatan keinginan untuk bunuh diri itu nggak mesti karena kurang iman. Kadang-kadang dia udah tahu itu dosa besar, tapi masih ada sekelebatan untuk kayaknya, eee, reason paling pas adalah gue akhiri. Kayaknya udah nggak ada jalan lagi. Padahal dia tahu. Karena memang apa? Karena memang otak kita Kak Bilal, nggak dirancang untuk terus-menerus, menerima, rasa sakit, rasa kecewa secara terus-menerus tanpa jeda. Nah itu konsepnya tanpa jeda. Jadi memang, banyak faktor di balik keinginan untuk bunuh diri. Nah memang ini Umu tulis di buku ya, di dikupas lagi lebih dalam di sana supaya, teman-teman yang ada lintasan untuk bunuh diri dan ngerasa hidupnya itu benar-benar sudah, putus asa banget gitu ya, kita pelan-pelan temani, kita urai satu-satu. Sebenarnya, apa sih inti masalahnya? Kadang-kadang ternyata sesimpel, ada luka yang memang belum diselesaikan atau sesimpel, kelelahan fisik, sesimpel butuh, teman, hal-hal simpel yang kalau untuk orang yang sedang depresi, putus asa, itu nggak kepikir oleh mereka. Nah ini, buku ini hadir untuk mengurai, membantu, menemani, teman-teman. Nah kalau kita kaitkan dengan yang tadi, Ya. yang luka masa lalu di mana parents kita mungkin ya qadarullah kita tuh terlahir bukan dari orang tua yang solih gitu ya, Ya. bukan dari orang tua yang faham, Umur rasa, sebagai anak
kita harus kita dengan aware aja itu udah satu poin plus Kak Bilal. Maksudnya gini, oke, kayaknya gue punya luka masa lalu. Nah, itu udah poin plus. Berarti kita tahu kita punya luka masa lalu, berarti kita tahu apa yang harus kita beresin, gitu kan ya. Nah, berarti kan kalau memang sekiranya kita butuh bantuan profesional untuk menghealing luka-luka kita lewat psikolog, psikiater atau apapun itu, konselor segala macam, maka lakukan. Atau setidaknya kita maafkan kedua orang tua kita. Karena bisa jadi orang tua kita itu dahulu itu tidak paham juga cara mendidik anak, karena itu warisan dari generasi sebelumnya. Nah, jadi kalau ada teman-teman suara berkelas di rumah yang mengalami hal yang kurang mengenakan dengan mengalami hal-hal nggak nyaman dengan orang tuanya, rasa yuk coba kita healing, yuk kita coba sembuhkan, yuk kita coba cut supaya intergenerational wound ini nggak kita wariskan ke anak kita. Jadi dengan menyadarinya aja itu udah oke, kayaknya gue trouble deh. Nah, dari situ kita breakdown apa yang harus kita lakukan. Minta bantuan profesional kah, atau sekedar meridokannya, mengikhlaskannya, maafin mama kita, karena toh apa yang mama papa kita lakukan di masa lalu itu kan sudah ada dia bertanggung jawab nanti kan kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Nah, berarti ya sudah, positioning kita sebagai anak saat itu nggak bisa milih, maka kita memilih memaafkan. Agar apa? Agar hati kita tenang. Agar hati kita tenang, dan semoga lembutnya hati kita ketika kita memilih memaafkan, nanti anak-anak kita pun demikian. Karena kan kita bukan orang tua yang sempurna juga. Kadang kita tanpa sadar melukai anak-anak kita. Ketika kita bermudah-mudah memaafkan orang tua kita, siapa tahu luka-luka kecil yang dirasa anak kita, mereka mudah memaafkan kita. Karena dia melihat mamahnya juga pemaaf terhadap nenek kakeknya. Jadi semoga saja intergeneration wound ini enggak kita bawa untuk anak-anak. Jadi menurut Umu sangat valid kalau sedih, sangat valid kalau kita ngerasa kecewa dengan orang tua, ngerasa terluka, tapi tidak valid kalau kita menjadikan luka itu menjadi reason kita melukai anak kita. Itu nggak bisa. Karena apa? Dulu kita nggak ada pilihan. Kita nggak bisa milih lahir dari rahim siapa. Tapi sekarang kita punya pilihan. Kita mau melanjutkan luka ini atau kita mau menyetop di kita. Kira-kira gitu kan. Dan yang saya suka dari buku ini tuh ada lembar jurnal jiwa ya. Masya Allah. Di mana ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman itu bisa isi sendiri gitu. Salah satu pertanyaan yang mungkin sangat relevan bagi teman-teman yang membaca, yaitu peristiwa yang masih terasa berat sekarang itu kalimat yang kamu sering ucapkan di kepala kamu tuh apa misalnya? Misalnya kamu menghadapi fase berat ini. Kan sangat berbahaya kalau kita terus mengulang kalimat-kalimat yang semakin negatif kan? Iya. Maka kita akan tidak ada opsi lain selain tadi mengakhiri hidup gitu. Tapi kalau kita bisa menghadapinya dengan kalimat-kalimat positif bahwa oke, dia bisa meremehkan aku gak ada yang support aku, tapi aku yakin aku punya potensi, aku yakin masih banyak orang yang membutuhkan aku. Itu kan bisa membuat kita tuh lebih sedikit percaya diri ya. Iya, betul. Jadi banyak jurnal di sana untuk mengurai apa isi kekalutan pikiran kita sih gitu sih kira-kira. Karena memang kadang-kadang kita tuh sebenarnya di kepala ini banyak sekali yang dipikirin, tapi kita bingung sebenarnya apa yang kita pikirin kayak gitu. Iya. Dan bahkan di Al-Quran juga pernah disebutkan bahwa janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu maha penyayang kepada kamu. Gitu. Di Quran surah An-Nisa ayat 29 ya. Itu kan penekanan bahwa di Al-Quran aja, di agama kita tuh udah ditekankan bahwa itu suatu hal yang sangat dilarang gitu ya. Tapi kenapa memilih opsi itu gitu? Iya. Jadi itu sebab Umu mencoba menghadirkan satu karya untuk membantu teman-teman yang sekiranya butuh teman duduk untuk nemenin lintasan pikiran yang buruk ini. Kadang-kadang sebenarnya dengan ditemenin, diurai, nanti bisa jadi nggak berlanjut ke real
bunuh diri istilahnya begitu. Jadi teman-teman yang sedang menghadapi fase-fase berat di luar sana, jangan menyerah ya. Dunia ini masih indah insya Allah ya. Rahmahnya Allah itu masih luas insya Allah ya. Ujian ini sesaat insya Allah. Bersabar insya Ya, Allah. ya. Dan ada satu ayat Al-Quran yang sering aku baca dan teman-teman pasti udah tahu ini, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dia gitu. Ya betul. Insya Allah. Bagaimana cara membentuk mental dan karakter yang kita tahu bahwa hidup ini gak gampang kamu ya, terutama bagi anak-anak muda di luar sana, bahkan anak-anak muda yang akan menjadi seorang ibu gitu ya. Aku tahu kamu mungkin punya suami, aku tahu kamu mesti punya keluarga, tapi yang butuh kamu tahu, kamu tuh adalah orang terakhir yang harus ngeprotek dirimu sendiri gitu. Mental apa yang harus mereka punya kamu? Jadi pertama adalah again kita harus tahu positioning kita ini di dunia itu sebagai apa. Kita di sini sebagai Abdullah, hamba Allah. Maka hal yang paling pertama yang wajib kita sayangi itu sebenarnya yang pertama adalah diri kita sendiri dulu. Karena kalau kita tidak menyayangi diri kita, bagaimana kita bisa menyayangi suami kita, Ya. istri kita, anak-anak kita? Maka sayangi diri kita. Cara menyayangi diri yang paling baik gitu ya, yang paling bersesuaian dengan arahan dari Islam adalah dengan menemukan apa yang dibutuhkan oleh diri kita. Nah sebenarnya diri kita itu adalah butuh ketenangan sejati ketika kita itu berjalan sesuai dengan rules-nya Allah. Nah, kalaupun nanti di tengah jalan itu ada ujian, ada badai, ada gelombang dan lain-lain, maka yang diminta oleh Allah pertama kali itu adalah bersabar dulu. Itu memang sabar itu istilahnya the next level of skill gitu kan ya. Tapi memang kita butuh bersabar. Nanti dengan kesabaran, dengan sholat, dengan ketenangan nanti kita bisa pelan-pelan cari jalan solusi. Jadi ketika teman-teman terbentur kesulitan di luar sana, sebenarnya yang pertama kali teman-teman lakukan itu jangan buru-buru cari solusi, tapi coba tenangin diri kita dulu di level Iya. itu dulu. Jadi make ourself peace dulu. Dengan cara apa? Dengan cara meyakinkan bahwa pertama tadi Kak Bilal udah bilang ya, Allah itu kalau ngasih ujian pasti sesuai dengan kapasitas hambanya. Allah itu kalau kasih ujian pasti satu paket sama solusi gitu kan ya. Ini dulu keyakinan, ini adalah sebuah keyakinan yang ini akan membuat kita tuh project ke masa depan, insya Allah masa depan ada solusi di depan. Nah kemudian setelah itu kita bisa pelan-pelan membangun ketenangan dulu. Jadi kadang-kadang kalau lagi banyak trouble, lagi banyak masalah, itu kan seringkali kita tuh rungsing sendiri. Maka coba bangun ketenangan. Nah itu bisa dengan sholat, bisa dengan mungkin kalau agama lain coba cari apa yang untuk menenangkan diri gitu kan ya. Nah setelah itu kita tenang gitu ya, kita baru bisa breakdown solusi sebenarnya. Jadi sebenarnya pertama itu tenangin dulu. Tanpa kita tenang dan yakin ada solusi di depan, itu rasanya buntu. Kita semua pernah ada di fase berat. Tapi ketika kita yakin di depan itu ada pertolongan dan kita tenang, maka pelan-pelan kita bisa breakdown. Mengarah ke sananya sebenarnya adalah ikhtiar-ikhtiar kita untuk menyambut pertolongan Allah aja. Kadang-kadang gitu ya Kak Bilal, tiba-tiba aja pertolongan datang brut gitu. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada di jalan-jalan yang tidak disangka-sangka gitu. Ya tapi itu kunci awalnya yakin dulu, kemudian tenang dulu, baru kemudian sama-sama cari solusi. Kira-kira gitu sih Kak Bilal. Iya. Sebelum kita masuk ke Q&A, pertanyaan aku yaitu tentang produk digital yang Kak Omo buat ya. Salah satunya yang pernah aku lihat tadi, manajemen emosi gitu. Recovery tools, teknik untuk mengelola emosi kita secara harian gitu. Dan aku yakin orang-orang yang bisa memanage atau mengelola emosinya itu orang-orang yang berkelas ya. Cara simple untuk bisa memanage emosi kita sendiri, walaupun aku tetap menyarankan teman-teman untuk bisa akses ke produk digitalnya gitu, tapi kasih surface conversation dulu supaya teman-teman kebayang kenapa kita harus memanage emosi dan secara praktisnya harusnya seperti apa.
Kalau kita bahas dari sisi neuroscience ya, kebetulan aku tuh suka sekali belajar neuroscience, Kak Bilal. Jadi, otak manusia itu, konsepnya itu, jadi di dalam otak manusia itu ada bagian yang kita sebut prefrontal cortex, Ya. bagian depan itu, di situ dia itu bertanggung jawab terhadap logical, decision, leading, hal-hal yang logik. Nah, kemudian ada ya di bagian limbic system, di situ ada yang namanya amigdala, di situ dia yang pusat emosi. Nah, lucunya amigdala ini konsepnya seperti alarm. Jadi ketika ada sesuatu yang kena ke badan kita, either itu physically kita jatuh, kita amigdala on. Tapi kalau ada yang nyakitin kita, ada yang ngomelin kita, ada yang menghina kita, amigdala juga on. Dan dia nggak bisa ngebedain antara hit gara-gara fisik ataupun gara-gara emosi. Nah, amigdala ini ketika amigdala on, tubuh kita itu akan cenderung memprioritaskan untuk alarm bahaya ini, sehingga seringkali prefrontal cortex kita tuh turn off. Jadinya itu sebab kenapa orang-orang yang suka marah, yang tidak memiliki manajemen anger yang bagus, itu seringkali dia logical thinkingnya langsung nge-off. Itu sebab perilakunya kadang-kadang jadi aneh, jadi nggak masuk akal, karena ya itu pikirannya sedang istilahnya ada amigdala di-hijack oleh si amigdala itu. That's why kenapa kita perlu melatih. Jadi manajemen emosi ini bisa dilatih. Kita perlu melatih agar ketika amigdala ini alarmnya nyala, si prefrontal cortex ini bisa kembali mengambil alih cara berpikir kita. Karena jujur, sepinter apapun orang, sefaham apapun tentang dalil-dalil Al-Quran, tapi ketika terjadi amigdala hijack, dia nggak akan lupa itu dalil-dalil. Dia lakuin KDRT misalnya, lupa itu ilmu-ilmu parenting, dia pukul anaknya misalnya begitu. Nah, karenanya perlu dilatih bagaimana kita memanage emosi ini. Itu sebab kenapa penting ya, karena kalau kita nggak mengontrol emosi kita, nah ini bahayanya itu adalah tindak tanduk kita menjadi loss tanpa dipikir dulu, karena terjadi amigdala hijack tadi. Nah ini kalau di link ID aku ya, di situ ada sebenarnya itu rekaman kelas yang lalu ya. Di situ aku jabarinnya mulai dari sisi neuroscience, psikologi Islam maupun hikmah Islam, the way-nya, step-stepnya. Jadi cara untuk mengontrol emosi itu Umu coba paparkan dari beragam konsep, dan kemudian kita terapin sampai ke daily step by stepnya. Dan itu ada total 4 materi gitu sih. Dan itu ada di link ID-nya. Silakan diakses teman-teman. Masya Allah. Udah. Oke. Aku lagi sibuk nulis. So bagi teman-teman yang juga lagi aktif nulis dan mau hasilin 2-3 digit sebulan dari nulis, dan kalian gak tahu caranya, tenang. Aku ada satu website simple yang bisa bantu kamu monetisasi hasil tulisanmu. Karena aku udah ngerasain dari nol sampai di fase sekarang tulisanku dibutuhin oleh banyak orang. Fitur blog di Linkit bisa jadi solusinya. Kamu bisa tulis artikelmu, insight, cerita, atau edukasi panjang langsung di satu halaman yang rapi. Jadi ketika ada audiens yang mau belajar lebih dalam tentang isi kepalamu atau tentang cerita-cerita kamu tinggal arahin mereka ke blog yang kamu tulis di Linkit. Daripada kamu harus balesin DM satu persatu, WA satu persatu, kamu tinggal bales aja. Aku udah nulis kok di Linkit. Lebih praktis, lebih profesional, dan konten kamu atau tulisan kamu tuh jadi punya rumahnya sendiri. Karena kadang ya, yang kamu butuhkan itu bukan cuma kontenmu atau tulisanmu yang viral dan rame, tapi konten atau tulisan yang bisa terus ditemukan oleh audiensmu. So, langsung aja cobain fitur blog di Linkit. 3 pertanyaan kamu dari teman-teman Suara Berkelas. Ya, Masya Allah. Pertanyaan pertama dari myuttwo, myuttu_. Oh, Masya Allah. Kak Omu izin nanya, gimana caranya ngembaliin kepercayaan ortuku setelah kita tuh buat beliau kecewa? Di akhirnya ada tanda .2 buka kurung, sedih gitu. Ya, Masya Allah, ya betul. Jadi
pertama-tama Umu ingin menyampaikan kepada kakak penanya ya. Ya. Masya Allah. Jadi ketika kita punya keinginan untuk bounce back setelah kita mengecewakan orang tua, itu udah suatu improve menurut Umu. Itu sudah suatu improve yang patut kita apresiasi pada diri kita. Aku mau berubah, aku mau improve, aku mau growth gitu kan ya. Insya Allah ini udah suatu improve. Nah kemudian terkait dengan perasaan kecewa orang tua itu juga valid kan ya. Orang tua kita mungkin punya ekspektasi tersendiri terhadap kita dan kemudian kita mengecewakan, kemudian mereka sedih, kemudian mungkin mereka marah sama kita. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita terima dulu. Kita terima dulu kecewa mereka. Karena kalau kita nggak terima kecewa mereka, kita nggak bisa melakukan perbaikan bareng-bareng. Jadi terima dulu kecewa mereka. Terima dulu kecewa mereka sebagai ini titik awal kita bounce back untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah kemudian ngobrol ke mama, ke papa gitu ya. Maaf, minta maaf. Sampaikan a full detail story, reason kenapa kita kemarin melakukan kesalahan. Kalau memang itu diperlukan gitu kan. Nah, intinya minta maaf sama orang tua kita. Kalaupun nanti belum diterima, it's okay, nggak apa-apa. Tapi tetap berbuat baik pada dia, tetap tunjukkan bahwa kita itu anak yang berbakti, tetap tunjukkan kalau misalkan kita tuh mulai ada perbaikan, mulai ada perbaikan dan libatkan mereka. Jadi bilang, mah kayaknya aku belajar dari kemarin aku males, contoh ya, aku kemarin males sampai aku drop out dari kampus misalkan gitu. Boleh nggak mah di semester baruku ini di kampus baru aku minta saran dari mama gimana ya mah supaya rajin. Libatkan mama kita. Libatkan mama kita pada proses, ayah kita pada proses, dan kemudian minta saran-sarannya, terima walaupun nih rasanya mungkin ya kuping kita akan panas, hati kita akan membara, tapi dengan menerima nasihat-nasihat mereka, mah terima kasih nasihatnya, ayah terima kasih, I will do that, I will try gitu. Jadi kita akan coba, itu akan pelan-pelan akan melukai luka-luka orang tua itu akan pulih insya Allah. Dan satu hal lagi, alhamdulillahnya otak manusia itu kan ada, kalau kita bahas dari sisi neuroscience ya, ada neuroplasticity. Jadi kadang rasa marah, rasa kecewa, rasa benci segala macam itu bisa banget berubah. Kalau ada jalur baru yang itu berbeda paths-nya. Berarti dari situ kita coba buat paths atau jalur-jalur baru dengan parents kita yang itu membuat dia bahagia. Lebih hadir ke mama, lebih hadir ke bapak. Tunjukkan misalkan kalau kita satu rumah sama mereka, lebih bangun pagi, lebih urus rumah, lebih lain-lain, lebih peduli, antar ke sana kemari, lebih nanyain, lebih doain. Hal-hal yang misalkan itu diulang, patch baru ini nanti yang akan lebih penting. Karena kadang-kadang kenapa kita susah lupa sama perbuatan gitu ya, itu karena perbuatan itu masih kita anggap penting. Contoh ya, mama kita susah lupa kesalahan kita karena menurut mama kita kesalahan itu masih penting. Tapi ketika kita membuat memori baru bareng mama kita yang itu meaningful, yang itu penting, mama nanti akan fokus ke yang baru-baru itu, sehingga lambat laun takes time mungkin, dan itu pasti yang lama itu nanti akan tertutup dengan memori yang baru. Jadi ketika mama belum maafin sekarang, itu bukan berakhir istilahnya gitu. Jadi jangan nyerah gitu ya. Jangan nyerah, ini adalah sebuah fase insya Allah. Yang namanya fase nanti insya Allah akan berubah. Gitu. Kita ke pertanyaan kedua, dan pertanyaan ini bagus sekali. Dari Far_Kori, Far_Kori, Q-O-R-Y. Dia nanya, dalam cara pandang Kak Umu sendiri, apakah buku-buku dan tontonan self improvement itu bisa dikontekskan dengan agama kita? Jadi terkait tentang self improvement, terkait dengan apapun itu, apakah bisa dikontekskan dengan agama? Kalau Umu bisa jujur jawab, tidak selalu. Jadi memang terutama buku-buku self improvement modern gitu ya, ada yang beberapa yang memang sejalan dengan agama gitu ya, ada yang tidak sejalan dengan agama. Jadi kalau misalkan enaknya bagaimana,
tergantung dari nilai-nilai atau value yang kita tangkap kan. Kalau memang kita kalau kalau Umu sebagai seorang muslim, maka Umu akan hanya mengadopsi teori-teori yang memang bersesuaian dengan keyakinannya Umu gitu. Bebas kalau untuk yang lain. Cuman kalau Umu karena Umu juga belajar psikologi Islam, bahkan teori-teori psikologi itu nggak semuanya selaras gitu kan ya. Jadi memang penting untuk memfilter, nggak semua hal-hal yang hits saat ini itu sesuai dengan dan bisa dikontekskan dengan agama. Tapi kalau ini terkait apakah self improvement itu ada di agama? Yes gitu ya. Karena kan memang Umu rasa semua agama itu termasuk Islam gitu ya, menginginkan umatnya itu untuk terus-menerus bertumbuh, Ya insya Allah setuju. gitu. Bahkan simpel kita sholat tepat waktu, terus Ya, kayak bangun pagi, itu semua artinya part of self improvement kita iya kan, karena betul. itu compounding ke hal-hal lain yang kita Iya lakukan, kayak kita bisa lebih tepat waktu betul dan kita lebih berpikir positif, semua betul. compounding ya. Kita ke pertanyaan ketiga, ini lebih spesifik lagi. Pertanyaan ketiga dari Alfiana. Dia nanya, Kak, aku juga suka menulis seperti Kak Umu. Tapi aku bingung gimana caranya bisa menghasilkan uang dari tulisanku karena aku juga tidak ngonten. Apakah ada tips sederhana ya untuk bisa menghasilkan uang dari tulisan-tulisan sederhana? Masya Allah ini banyak cara ya. Jadi kalau kita mau menghasilkan uang istilahnya ya, penghasilan dari skill kita menulis itu banyak cara sebenarnya. Yang pertama kita menulis karya kita sendiri lalu kita dipasarkannya bisa di buku digital maupun di buku cetak. Kalau di buku cetak berarti kan kita harus bisa pakai self publishing itu Ya. kalau misalkan kita ada biaya dan kita sudah punya kolam market kita sendiri gitu karena itu sangat-sangat oke kalau kita buat self publishing atau kita pakai penerbit major, kita tawarkan tulisan kita, kurasinya 6 bulan, kemudian nanti ada editing segala macam dan biasanya kalau tembus ke penerbit major itu ada potensi nanti dibantu promosinya oleh penerbit major. Itu kalau jalur buku cetak. Nah, kalau jalurnya buku digital kita bisa banyak hal, bisa menulis di platform-platform menulis gitu ya, atau misalkan kita jual e-booknya dari misalkan lewat link ID gitu kan. Itu banyak kemudahan di sana. Terkait promosinya sebenarnya kalau kita yakin dengan manfaat buku kita tuh sebenarnya akan ada dorongan untuk mempromosikan. Karena kan kita tahu nih manfaat dari buku kita ini menjawab persoalan banyak orang. Maka kita akan mudah sekali untuk berpromosi. Nggak ngonten secara pribadi, bikin akun tentang buku. Buku itu. Jadi kita hidden behind camera. Karena ada beberapa penulis yang memang nggak mau ketahuan siapa dia gitu ya. Ya udah menulis tentang si konten buku ini. Jadi dan kalau kelas-kelas ngonten kayaknya di link banyak deh di link ID. Nanti bisa cari, bisa belajar tentang kelas-kelas konten yang nggak mesti sosok kitanya muncul. Gitu. Ya, aku setuju sekali. Karena di zaman sekarang orang-orang itu overthinking, Kak, ini ada yang baca nggak sih? Ini bukuku laku nggak sih? Dan menurut aku sesimpel dengan keep creating ya. Dan kemudian menemukan audiens yang tepat dan dimulai dari pemecahan masalah pribadi. Dan karena ada juga orang yang punya masalah yang sama, itu bisa bikin karya kita mau dibaca oleh orang ya. Pelan-pelan ya, butuh waktu ya Kak Umu ya. Even Kak Umunya nggak mungkin tahun ini langsung publish langsung rame, butuh waktu belasan tahun bahkan bisa growing. Terima kasih banyak Kak Umu, dan sebelum aku tutup dari aku pertanyaan terakhir, advice terburuk yang pernah Kak Umu terima? Advice terburuk dari orang yang pernah aku terima adalah apa ya? Jangan gini apa namanya? Ini sebenarnya ini di masa lalu ya, ketika Umu masih muda. Kebetulan waktu itu sudah ada di comfort zone. Tiba-tiba kami Umu dan suami itu mencoba untuk keluar dari comfort zone gitu ya. Nah, kemudian banyak advice dari para senior gitu ya. Gini, mereka mengadvisekan kalau kamu sudah nyaman, ngapain kamu
mencoba ladang baru yang kamu belum tahu, belum jelas juntrungannya, karena orang Jawa gitu kan. Kalau kamu sudah nyaman, kenapa kamu harus mau bersusah payah lagi memulai sesuatu yang baru juntrungannya? Enggak juga, teman-teman. Terus berkarya. Kadang-kadang kita bukan meninggalkan comfort zone, tapi kalau versi Ungu kita memperluas comfort zone kita. Seperti itu. Jadi jangan ragu untuk mencoba hal baru selama kita well prepare. Selama kita well prepare, pelajari hulu ke hilir, buat plan ABCD, let's do it. Apalagi masih muda-muda, coba. Jangan apalagi sering dengar suara berkelas, pasti sudah banyak sekali mindset baru dari pembicaranya. Insyaallah kita nggak ragu untuk memulai banyak hal. Ya, dan kadang orang yang kasih advice juga nggak paham situasinya kan. Betul. Dan per hari ini aku juga lebih memilih mendengar advice dari orang-orang yang udah praktisi atau udah terjun ke sana gitu. Tapi kalau mereka juga belum pernah keluar rumah, gimana kita bisa dengar advice tentang traveling? Even mereka keluar rumahnya nggak pernah gitu. Benar. Wah, make sense. Terima kasih banyak kamu Sama-sama. udah ke Suara Berkelas, dan bagi teman-teman yang mau baca buku Ambang Runtuh dan buku bestsellernya Kak Umu, Peta Jiwa ya. Peta Jiwa. Aku bisa sarankan untuk kamu bisa langsung beli, bisa di mana aja. Di Gramedia. Di Gramedia masih ada. Dan kalau mau baca ebook atau beberapa detail lainnya, kalian bisa juga ke linkitnya Kak Umu Balkis. Makasih semuanya, sehat terus. Assalamualaikum.